Welcome to Mukus Pustaka. Ngulas buku bagus. Perpustakaan Widya Pustaka. Di Semangka pastinya. New look, fresh perform, and new guest star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Mukus Pustaka. Ngulas buku bagus di perpustakaan Widya Pustaka. Wah, sepertinya di episode kali ini agak sedikit berbeda nggak nih, Rif? Kayaknya iya. Karena kali ini kami kedatangan tamu dari kakak alumni yang akan memberikan beberapa ulasan buku yang bagus di perpustakaan Widya Pustaka. Mungkin teman-teman pada kepo nih siapa aja mereka. Silakan kakak bisa mengenalkan diri. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Faizatul Lesania Vita. Akrabnya panggil Iza saja ya. Sebelum lulus aku di kelas 12 IPA 1. Mungkin selanjutnya Kak. Halo teman-teman, kenalin aku Karen Kurniawanti, biasanya panggil Karen. Sebelum lulus aku dari kelas 12 IPA 5. Nah, berarti Kak Iza dan Kak Nia. Ini nama kamu siapa? Kalau boleh tahu. Kami belum perkenalan ya. Halo, saya Anjeli Amalia Fitriana, biasa dipanggil Anjeli. Saya juga dari kelas IPA 1 nih. Oh, IPA 1. Terus Dan saya Arisa Putra dari kelas 101. Bisa dipanggil Anjeli dan Arif. Sebelum kita masuk ke pembahasan untuk mengulas buku, sebentar nih, Gak boleh intermezzo dulu ya. kesibukan apa sih setelah kakak-kakak lulus di SMA ini? Wah, Kak Karen silakan jawab duluan. Kak Karen dulu. Aku sih masih sering main ke sekolahan. Entah itu di perpus, sekedar main baca buku, atau di lab buat dulu adik-adik yang baca buku. Nah, bisa seperti itu. Kalau aku sih cenderung nggak ngapa-ngapain, tapi karena ada organisasi di luar kayak pramukaan dan satuan karya, aku sering ikut kegiatan pramuka di luar kayak game dan lain sebagainya. Aktif di pramuka kan? Nggak ngapa-ngapain. Dan tapi banget ini. aku baru tahu kalau kalian sering buat makan baca buku di perpus. Kalau kita aku kan dari perpus aja kan. Ini perpus selama kamu kelas mungkin ya? Iya, Masih buka kan? sih. Oke, berarti boleh mampir kan? Sangat boleh sekali Iya, lah. siap, mampir besok. Kami menerima kakak-kakak untuk datang ke sini. Kira-kira gimana nih perasaan kakak setelah lulus sekolah? Setelah lulus sekolah itu mulai dihitung dari kapan ya Kak Karen? Apa setelah kita diwisuda itu? Ya, ini dia. Gitu, oke. Setelah diwisuda itu ya lebih bebas aja sih ya. Kita nggak perlu bangun pagi. Biasanya setelah subuh kita bisa tidur sampai jam 10 gitu kan ya. Dan nggak mikir sekolah gitu ya. Nah, maksudnya nggak perlu kalau nyiapin seragamnya untuk istrika, nggak perlu sarapan pagi, nggak perlu mandi pagi dan lain sebagainya kayak Berarti kita kayak mbaknya tuh lebih santai ya. santai, bisa menikmati hidup, bisa bernapas. Tapi di satu sisi kayak apa ya? Sebenarnya itu kita overthinking nggak sih? Iya, karena lulusan setelah lulus ya mau ngapain gitu. Tambah kayak apa ya? Mungkin setelah lulus di satu sisi emang bebas, kita nggak pernah bangun pagi, mandi, kalau ada seragam yang baru disetrika kita nyetrika dulu. Mikir ulangan gitu ya? Mikir kegiatan di sekolah. Tapi di satu sisi kok memang masa kayak nyapu udah, ngomong udah, mau ngapain lagi, masa nggak pernah lagi gitu kan. Malah kan gimana? Ya menanamnya sama sih. Kalau udah selesai beres-beres rumah, ya paling akhirnya itu nonton drakor. Jangan apa ini ya? Drakor kan? Drakor Korea, Cina atau apa nih? Hasilnya nanti Wah, ternyata cukup seru juga nih kegiatan
kegiatannya kakak setelah lulus dari SMA. Ngomong-ngomong, perkembangan minat membaca kakak-kakak ini gimana nih sekarang? Berkembang atau semakin menurun nih membacanya? Kalau Kak Arif gimana Kak? Aku lagi aku baca buku makin menurun sih, tapi lebih ke baca digital sekarang. Kayak seperti Wattpad atau Webtoon. oh Wattpad. Nah itu Aku pasti lah. Ya. kalau baca kalau itu berarti maksudnya baca di komik atau enggak? Ada Ada yang gambar kan? Ada macam-macam. Kalau aku sih sebenarnya kita udah nggak sekolah lagi, jarang ke perpustakaan gitu kan. Ditambah kayak di rumah itu emang pekerjaan kita tuh nggak begitu banyak gitu kan. Jadi bisa dibilang setelah lulus itu apa ya, pengembangan baca buku mulai turun. Tapi dalam waktu dekat ini kayak seminggu yang lalu aku mulai apa namanya, mengatur ulang jadwal keseharian di rumah dulu kan. Setelah bersih-bersih jadwalku setelah ini baca buku sampai dulu gitu, terus selanjutnya baca buku apa lagi gitu. Tapi buku-buku yang aku baca masih satu buku aja habisnya 1 bulan. Jadi kalau di sekolah kan satu buku bisa 3 hari atau seminggu Kalau tergantung kalau kita suka membaca, suka isinya tuh pasti akan cepat. karena kalau di rumah kok baca kok males Agak banget, males kan. seringnya distrak sama HP aplikasi Yang lain kan. sama suasananya kan juga beda di sekolah sama di rumah. Oh iya kak, selama kakak sekolah yang sampai sekarang ini, kira-kira ada perubahan di yang kakak sukain? Ada sih kayaknya. Dari misal pas sekolah itu di kelas 11, 12 aku masih suka baca gitu yang kayak seni romansa gitu kan. Terus mulai dari kelas 12 dari lulus ini genre kok berubah dari kayak aksi, terus agak mepet horor sedikit. Sedikit tapi ya banyak sedikit. Kalau membaca horor itu suasananya gimana? Kita ngikut perasaan di suasana itu. Kalau bacaannya enak buat membangun suasana, tapi kita takut sendiri gitu. Kita merasa masuk. Apa sih kita kayak Beda dari baca sama nonton film gitu kan bener-bener kalau ada horornya kan dibuat vibes-nya gitu kan. Kalau buku kan kita yang buat vibes-nya sendiri gitu kan. Nah terus sekarang ini aku fokus ke baca buku sendiri sih. mengembangkan diri. Sekarang gimana? Kalau aku sendiri kan dari dulu emang suka diri fantasi, tapi akhir-akhir ini masih mencoba untuk remet-remet dikit di romans. Lagi masa percintaan ini. Kalian dulu pas SMP atau masuk ke rumah, aku jadi orang pertama yang menentang romansa. Bocil banget Iya, tapi romansa itu ya kalau kamu dalami banyak kesan-pesannya loh di dalamnya. Sahabat. Kalau untuk cerita romansa kalian Ya, walaupun cerita kita ada 10. kayaknya akan juga gitu kan? Ada gitu. Apa saya semua ada dari apa ini Juga bukan. Kalian nggak ada sih. aku nggak ada ya pasti kalau orang ada sih ya kalau kalian dia suka gitu kan pasti ada Kalian deh sih. tapi Kalian berarti ya. kalian Terus cari tahu siapa? mungkin penonton ada yang tahu siapa kita mau nggak tahu. Selanjutnya menurut kakak, buku apa nih yang paling terkesan selama di perpustakaan? Selama sekolah. Sama kalian apa? Kalau aku kan waktu sekolah masih bikin fantasi, jadi yang paling berkesan itu series Buminya Relia. Oh, Anak bumi series. Iya. Masih digantung. Masih ya. Sampai series sampai apa buku apa? Aku bahkan banyak kemarin lagi sampai Selena sih. Saya nonton Berapa sih ya? Wah, nggak tahu aku pernah Tapi tahu banyaknya terlihat. di bumi series kan ada 11-13 buku ya.
Kayaknya 13 sih 13 sekarang. aku udah selesai semua sih. Misalnya aku ikutin. sekali. Tapi kalau 13. tapi kalau disuruh menunggu nggak kuat aku loh, menunggu Bumi Series selesai gitu kan. Kadang kan kalau ikuti apa laman Instagramnya Telemedia bilang kalau ini Masih mau lanjut. stop mau stop dulu di Bumi Series, entah kapan berlanjutnya belum tahu. Gantung ya berarti ya. Gitu. Tapi kalau aku Buku yang paling berkesan selama di sini itu dari dia. Saya juga ternyata itu judulnya tentang kamu. Tentang kamu itu pertama kali aku baca kan di sini masih dulu ada satu yang sebenarnya itu yang apa tentang kamu dulu itu ada satu. Ada satu baru bukan bukannya utama bukan aku baca ternyata tidak tidur aku sampai bau bangga gitu kan karena kan seorang aku nggak tahu itu katanya sama kamu tapi itu tentang bukunya itu seorang pengacara Iya, pengacara itu kan menceritakan tentang mencari apa ya, menelusuri jejak kehidupan Berpetualangan ya, itu. berpetualangan tentang sih mencari dulu sih itu pernah gaji kehidupannya ngapain, terus di sini ngapain, di sini ngapain. Jadi itu paling berkesan Berkesan. banget sih buat aku. Terus kan apa alurnya juga maju mundur gitu kan. Jadi kayak masa kini, masa lalu, masa kini, masa lalu lagi. Jadi di buku tentang kamu itu banyak banget pembelajarannya yang bisa kita ambil ya. Setiap kali ada teman-teman yang tanya ke aku rekomendasi buku di perpus, aku yang paling utama nomor 1 aku nyebut tentang kamu. Selanjutnya aku mungkin nyebut Gadis Kretek. Gadis Kretek itu pas aku bacanya kelas 12. intinya juga sama maju mundur gitu. Kretek apa sama? Beda ya? Beda sih. Beda. Kretek. Ya, apa sih itu? Gadis kretek Bercerita tentang apa? tentang tentang apa ya? Ya sama perjalanan hidup seseorang gitu loh. Tapi tentang perempuan gitu. Iya kan karena ada Kewanita, gadis ya, gitu kan. Oke. Boleh nih kalau teman-teman yang mau meminjam Buku yang kita rekomendasikan boleh banget loh di perpustakaan Semangka. Ada banyak buku selain tentang kamu, Gadis Kretek sama Bumi Series yang direkomendasikan oleh Kak Karen. Karen. Ada buku-buku lain kayak sejarah gitu kan. banyak. Wah, kayaknya seru banget nih ngebahas mengenai buku-buku yang paling terkesan di perpustakaan. Selanjutnya mari kita membahas mengenai pembahasan utama kita, yaitu mengulas buku bagus di perpustakaan Widya Pustaka. Mulai dari Kak Karen dulu nih. Kira-kira mau bahas apa ini? Novel judul apa yang dibawakan untuk mengulas buku bagus di sini? Di sini saya mau bawain novel series Bumi yang judul Bintang. Kalian lihat juga ini? Ya. Jadi di series Bumi ini kan menceritakan 3 anak bersahabat namanya Ali, Raib, sama Sally ya. Mereka itu berpetualang di beberapa dunia paralel. Di bagian series pertama yaitu series Bumi, mereka menemukan dunia paralel bulan. Ya. Kemudian di series bulan mereka menemukan dunia paralel matahari. Sedangkan di series matahari mereka menemukan dunia paralel bintang. Dan di series bintang sendiri yang ingin aku ulas kali ini, mereka berpetualang lebih seru di bulan bintang tersebut. Jadi itu ceritanya mereka mau menyelamatkan klan-klan yang ada di dunia itu, baik klan matahari, bintang, bumi maupun bulan dari kehancuran. Waktu di series bintang mereka itu melakukan perjalanan di klan bintang diam-diam tanpa sepengetahuan dari petinggi-petinggi klan lain. Jadi mereka mencari pasak bumi yang dapat menyebabkan gempa bumi, kehancuran klan lain. Oh jadi itu buku apa? Bintang ya? Bintang menceritakan tentang misi penyelamatan yang dilakukan oleh Ali, Sally, Sama Raib. Oh Kak Ida tahu nih, nah aku baca.
sama-sama penyuka Terelie. Iya. Soalnya Bumi Series emang Semenarik sebuah- itu ya. Itu Bumi Series kayaknya juga buku pertama yang aku baca di sini malah. Iya, tadi kamu. Oh, udah kalau tentang kamu, Tentang kamu kamu udah beda. beda Lagi. lagi. Beda ini udah masuk. Maksudnya kalau pertama kali masuk di perpustakaan Semangka ini kan, aku nggak tahu kalau di sini ternyata tuh punya Bumi Series gitu loh. Jadi pertama kali aku pinjam Bumi Series itu buku Bumi yang udah lama itu bawah itu udah rusak. Oh, ada baca Tapi syukurlah di sini ada yang baru gitu kan. Tadi balik lagi ke series bintang. Itu kalau nggak salah ya apa ya perjalanannya itu pakai Ivi bukan sih kapsul namanya Ivi bukan? Ili. Oh Ili ya bener nih kapsul itu apa? Ili. Kapsul itu Kapsul kayak itu alat transportasi mobilnya mereka. Oh. Mobilnya mereka. Jadi Buat mereka berpetualangnya tuh pakai iya. alat itu. Misi Iya. penyelamatannya pakai Ili. Menarik juga. Mau baca deh di sini. Wah, ternyata seru dari 3 petualangan tadi Kak. Iya. Menurut Kak Karen klimaks dalam serial buku bintang yang mana sih Kak? Mulai muncul klimaks itu waktu Ali, Raif sama Sally dikurung di penjara yang bawahnya ada lava. Gunung itu. Kayak di dalam gunung kan ini bintang itu di bawah bagian dalam bumi ceritanya. Jadi itu mereka dikurung di penjara kaca semua, tapi bawahnya itu lava. Dari sana mereka bisa menyelamatkan diri, tapi lebih puncak klimaksnya itu ada di waktu mau mempertahankan pasak bumi supaya tidak roboh. Di sana mereka itu dihadapkan oleh dua pilihan. Mereka menyelamatkan bumi tapi melepaskan musuh semua klan, atau mereka membiarkan musuh itu di dalam penjara bawah bayangan. Apa namanya sih kemarin itu? Aku lupa penjara Penjara bayangan. Nah itu kan penjara khusus gitu kan. Bawah tanah. Tidak ada namanya sendiri. Tidak ada yang bisa nemuin penjara itu. aku baru ingat tentang series bintang itu berarti di situ ada musuh utama semua klan gitu kan ya? Iya. Namanya Si tanpa mahkota. Tanpa Mahkota. Entah itu sebenarnya dia itu jahat apa enggak, ada yang nyeritain dia jahat, ada yang nyeritain dia pahlawan. Itu Jadi berarti masih jadi- pro kontra sih. Masih bayang-bayang. Iya. Ya, menurutku itu lebih kayak menurut si A, si Tanpa Mahkota baik ini karena pernah nyelamatin, tapi ternyata menurut si B, si Tanpa Mahkota pernah tanpa sengaja jahitin gitu, Jahitin jadi jahat sesuatu. gitu kan. Iya, tapi masalahnya itu sejarah di klan-klan yang ada itu beda. Oh, ada. beda-beda. Kembali ke penyelamatan klan itu, jadi akhirnya mereka memilih untuk menyelamatkan semua klan tapi membebaskan musuh utama dari klan-klan yang ada. Pilihan yang cukup sulit ya antara menyelamatkan klan tapi menyelamatkan semua klan tapi membebaskan satu musuh, atau menangkap musuh itu tapi semua klan Hancur. tapi beresiko semua ya sebenarnya. Ya, sebenarnya itu kayak mereka nyelamatin tapi juga ngasih Bencana juga. Bencana juga. Bahasanya bencana kan. Iya. Kakak milihnya yang mana nih kira-kira? Dalam posisi di situ. ya lebih kayak mereka sih nyelamatin bencana, nyelamatin kehancuran klan tapi membebaskan satu musuh terkuat. Soalnya musuh itu nantinya masih bisa dihadapi kan. Kalau klannya udah hancur, cara bangun klannya lagi itu kan lebih lama. Wah, kayaknya menarik banget nih buku mengenai yang diulas Kak Karen, mengenai tentang petualangan Ali dan teman-temannya. Kayaknya aku menarik nih buat baca. Ya kamu kan sebagai cowok nih, Hmm. kan biasanya tuh cowok suka berpetualangan. Jadi Mungkin bukunya cocok gitu. cocok nggak nih untuk dirimu? Hmm. Kan coba dulu ya. Coba dulu, temanku yang cowok itu udah baca sampai series akhir sih. Oh. 13 akhir. Ya begitu. Keren banget. Oke, setelah Kak Karen mengulas buku bintang, sekarang gantian ke Kak Iza nih. Kira-kira membawakan judul apa? Kalau aku judul buku yang aku bawa kali ini tentang Laut Bercerita. Yang pernah dengar nggak? Pernah dengar? Lautnya tuh apa? Laut Bercerita. Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah dengar novel? Pernah baca novelnya nggak? Sering apa? Sering
lewat Lihat TikTok, review lewat di TikTok. lewat Oke. DFB di TikTok Nah, gitu. soalnya itu Peminatnya rame banyak sih, banget. rame di TikTok. Tahun kemarin kayaknya rame-ramenya gitu kan di TikTok. Buku Laut Bercerita ini sebenarnya aku nggak bisa nyebut ini genrenya berat banget. Kalau berat sih enggak ya. Lebih kayak ini bahasanya udara segar bagi kalau enggak, ini buku ini Laut Bercerita ini kayak udara segar bagi generasi muda zaman sekarang gitu. Dari beberapa video di TikTok, YouTube Short gitu kan, di Instagram, juga. Aku pernah dengar seseorang bilang gini, buku Laut Bercerita ini menceritakan tentang kan tokoh utamanya namanya Laut biru atau biru laut gitu kan. Ya, biru ya. Nah, Biru. Laut tapi panggilnya Laut gitu kan. Laut ini seorang aktivis. Jadi ini tokoh utamanya Laut. Iya, Laut itu seorang aktivis. Kalian tahu kan aktivis? Ya. Aktivis. Ini tuh latar waktunya itu sekitar tahun 98-an. Oh, berarti Kan udah lama. udah lama kan kalian tahu apa yang terjadi di tahun 98? Belum, karena kami belum lahir. Ada di buku-buku sejarah gitu loh. Oh, belum sih. 98 itu kan masa pemerintahan Soeharto gitu kan. Oh, yang itu. Zaman Soeharto. Jadi para aktivis-aktivis ini termasuk Laut sebagai tokoh utamanya. Ini apa ya bahasanya ya, memperjuangkan suatu hal gitu loh. Jadi, Hal yang mudah. suatu hal yang Berat. berat apa mudah ya? Berat sih kayaknya. Kayak berat ya. Kalau menurut pendapatnya atau berat atau mudah? Berat sih, mengingat ini berhadapannya dengan pemerintahan gitu. Kalau bahasanya gini, kalau zaman dulu tuh kalau zaman dulu tuh gini, mereka yang protes terhadap suatu kebijakan kan banyak kan dibungkam gitu, dihilangkan gitu. Paham kan? Dihilangkan kan? Jadi Laut ini salah satu yang dihilangkan. Nanti di muka bumi. Iya. Kalau mau bahasa lebih mudahnya, Laut dibunuh karena protes terhadap kebijakan gitu. Itu masa-masa kalau dibilang masa-masa gelap terlalu iya pas masa reformasi itu kan, ya, pas masa-masa reformasi gitu. Nah, kalau pengen bahas kayak gini kok Ini Gimana sih nih? gimana? Tentang politik atau gimana nih? Politik novel sejarah itu soalnya. Politik, iya ini kategorinya sejarah juga ya, tapi Sejarah. fiksi gitu loh. Hmm. Aku pernah lihat video penulisnya kan Leila Hudori. Itu sebelum nulis ini kan beliau melakukan banyak riset gitu loh. Riset menemui aktivis yang juga ternyata korban nyata Yang terlibat di itu di ya. tahun 98-an kan pernah ada demo besar-besaran gitu kan. Meminta menggulingkan pemerintahan Soeharto. Pelajaran sejarah. Tahu dong. Iya. Itu. Gulingan. Nah, ternyata emang ada korbannya nyata gitu loh, yang dihilangkan tapi dipulangkan gitu. Jadi Sudah kembali berarti. sudah kembali. Jadi Leila itu sendiri mewawancarai mereka gitu kan tentang dengan mereka tentang bagaimana sih peristiwa itu terjadi, dan itu menjadi referensi terbanyak gitu. Jadi aku mengagumi Leila atas perjuangannya cari referensi untuk novel ini sih. Di novel ini selain menceritakan tentang perjuangan si Laut yang memperjuangkan kayak hak-haknya rakyat bawah gitu, rakyat miskin gitu, di masa Orde Baru, masa reformasi itu ada juga perjuangan adiknya. Ini siapa ya? Asmara Jati. Namanya bagus-bagus ya. Biru Laut, Asmara Jati gitu kan. Itu Asmara itu kan adiknya Laut gitu kan. Laut itu cuma punya satu adik. Jadi bapak, ibu, Laut, Asmara. Nah, setelah Lautnya hilang, Adiknya nerusin. tidak nerusin. Adiknya tuh malah berjuang untuk mencari kakaknya untuk kembali. mencari kakaknya. Ya iya toh. Iya. Kamu berada di mana? Hilang. Kayaknya semua adik yang kehilangan kakaknya pengen kakaknya kembali gitu kan. Jadi si Asmara itu membentuk suatu, bukan asmaranya sendiri sih, tapi ada suatu perkumpulan itu yang emang visi misinya untuk mencari keadilan.
mencari keadilan. Ini kakakku hilang karena memperjuangkan ini gimana gitu kan. Mereka mencari Solusinya. jawaban, mencari jawaban kepastian gitu loh. Kakakku itu laut itu mati apa hidup? Ada apa namanya? Dua sisi masalah ini gitu loh. Jadi sisi pertama tuh dari perjuangan si laut dan teman-temannya ada banyak. Jadi aktivis yang hilang tuh nggak cuma laut gitu, ada banyak. Itu hilang, tapi beberapa ada yang dipulangkan gitu loh. Kayak misalnya ada satu tokoh itu yang setelah diculik terus dipulangkan, namanya Alex. Alex itu pacarnya si Asmara gitu. Jadi Asmara itu yang tahu kakaknya hilang tapi gak kembali, terus tahu pacarnya hilang tapi sudah kembali. Itu apa ya, dihadapkan dengan perasaannya nggak enak gitu, kakakku hilang. Terus setelah Alex ketemu gitu kan, Alexnya kok berubah, emang apa yang terjadi selama menghilangnya mereka gitu. Dia diapakan gitu ya? Ya, ini dijelaskan lumayan rinci sih, maksudnya pemeriksaannya kayak gimana. Ya, Pas saat hilangnya tuh disiksa. Alex, laut, terus ada temennya lagi namanya Sunu, ada banyak siapa namanya Tamat, Kinan dan lain sebagainya. Tuh mereka aktivis, ditambah yang paling greget itu ada pengkhianat. Nah, siapa ini? Temen-temennya itu, jadi kan Yang jadi kan menghindari temannya laut. iya, kan gini, kan ada satu kelompok aktivis gitu. Aktivis kan nggak cuma laut aja gitu kan, ada Alex, ada Sunu, terus Kinan dan lain sebagainya. Itu aktivis, mereka memperjuangkan suatu hal itu kayak keadilan untuk rakyat miskin, demokrasi, kenapa kita berbicara ini nggak boleh, memprotes ini nggak boleh, kebijakan ini terlalu nggak baik gitu. Jadi kan ada aktivis-aktivis yang protes gitu kan terhadap pemerintah, tapi karena protesnya apa ya bahasanya ya, nggak ditangkap, malah diabaikan. Ditambah kalau mereka yang protes tuh seperti yang aku bilang tadi, mereka yang protes malah dihilangkan gitu loh. Jadi mereka berjuangnya tuh kayak gitu. Jadi laut dan beberapa temannya tuh setelah melakukan aksi-aksi membela rakyat bawah itu kan jadi buronan kan, buronan cari sama Oknum pemerintah. itu, mereka tuh bersembunyi gitu. Jadi sebenarnya ke pulau-pulau lain lah, pergi pulau lain, maksudnya Biar gak ketahuan. biar gak Jadi itu ya. Biar gak kelacak kan. biar gak kelacak. Maksudnya itu juga beban sih buat laut kan. Di sini juga diceritakan dari sisi keluarganya gitu kan, keluarganya juga didatengin pihak pemerintah kayak Gimana sih anakmu ini? gimana anakmu, disuruh nelpon juga, misalnya bapaknya anak bilang diancam juga enggak sih, kayak lebih ke anak gimana. Berarti malah keluarganya diteror ya? Keluarganya diteror, bahasa keluarganya juga diteror, semua yang berkaitan dengan mereka tuh diteror gitu. Terus respon keluarganya tuh gimana? Ya mereka mengizinkan keadaan aku tahu keadaannya si tahu laut keadaan atau laut. di Gini, mereka tahu mungkin ya, mereka tahu si laut, bapak ibunya laut mungkin tahu Permasalahannya. melakukan kegiatan seperti ini gitu. Mungkin aku lupa inget, kayaknya pernah ngelarang atau enggak, aku lupa gitu kan. Tapi yang pasti mereka secara tersirat mendukung gitu. Beberapa pihak kayak laut kan mahasiswa kan ya, kan yang aktivis lagi mahasiswa kan, Demo-demo gitu ya. demo-demo kayak gitu, aktivis-aktivisnya kan mahasiswa. Di sini ceritakan juga dosen-dosennya itu secara tersirat juga mendukung, mendukung kayak nggak ngelaporin gitu, nggak ngelaporin kan salah satu bentuk mendukung gitu kan, Melindungi. gitu kan. Jadi ceritanya cukup menguras apa ya, emosi. Aku nangis pas, apalagi pas baca buku pertama dulu, buku halaman pertama. Aku cari, matilah kau mati, kau akan lahir kembali. Jadi kalau baca novel, apa halaman pertamanya tokoh utamanya itu mati gitu. Lautnya mati, matinya di laut sih. Laut matinya di laut. Jadi dibunuhnya tuh di laut. Jadi buku ini kayak seperti aku bilang tadi, itu anti sekuler dari generasi muda sekarang. Itu aku pernah Lila bilang ada salah satu pembacanya tuh menyampaikan begini,
kok ternyata ada ya anak itu yang berpikiran seperti laut memperjuangkan suatu hal kemasyarakatan gitu. Jadi itu kayak menumbuhkan bahasanya patriotisme juga nggak sih? Iya. Soalnya dia kayak mengajak orang lain memperjuangkan Hak haknya. orang lain, hak orang lain dan haknya sendiri gitu kan. Itu kan sedang kita ada dua sisi, laut yang memperjuangkan hak orang lain, melindungi orang lain, dan Asmara Jati adiknya yang Juga ikut memperjuangkan haknya kakaknya gitu loh. Kalau kakakku bilang kakakku gimana? Kalau masih hidup jangan apa jiwanya apa namanya orangnya di mana, tapi kalau mati itu marinya di mana. Terus ditambah tenang ya. ditambah apa di sisi orang tuanya. Jadi kan mereka aktif itu orang tuanya kenal gitu loh. Oh, Bersatu gitu anakku jalan gitu. Jadi para orang tua, para kakak yang kehilangan adiknya, para adik yang kehilangan kakaknya, para orang tua yang kehilangan anaknya, atau para kekasih yang kehilangan kekasihnya gitu kan, mereka kan memperjuangkan hal itu. Di sini juga diceritakan ada pasal di laut juga gitu kan, namanya Anjani aja sampai bahasanya sekolah gitu kan. Kehilangan gitu. Maksud pacaran belum lama gitu. Tapi Anjani juga termasuk aktivis gitu, walaupun nggak bergerak di lapangan, Jadi tidak ikut mencari, maksudnya bareng Asmara Jati membentuk badan pencarian orang gitu kan, namanya lupa aku. Ini cukup recommended gitu kan, tapi aku menyarankan mempersiapkan mental juga dan suasana yang nyaman dulu. Itu udah tidak harus tenang sekitarnya. harus banyak tarik nafas gitu kan. Kalau jadi tertarik baca buku nggak? Sangat tertarik ya. Seru kayak tentang politisme Tentang sejarah juga. lebih cukup meningkatkan rasa patriotisme kalian sih. Bisa belajar sejarah juga. Mau belajar untuk kamu. Wah, ternyata cukup dalam pembahasan mengenai buku Laut Bercerita. Kira-kira Kak Iza dapat buku ini dari mana? Kira-kira rekomendasi dari teman atau Buku ini aku seperti yang aku bilang tadi, di tahun lalu ini buku Laut Bercerita ini kan ramai banget berseliweran di di sosmed media ya. sosial kan. Banyak bookstagram yang review Menyarankan. buku ini gitu, terus di TikTok juga buku yang paling direkomendasikan tahun ini atau bulan ini gitu kan. Terus buku menguras emosi tahun ini gitu kan. Banyak kan video-video TikTok yang sekarang sekali itu. Salah satunya buku ini. Pas aku juga lihat lewat YouTube juga, gitu kan di beranda YouTube kayak gimana review buku ini gitu loh. Ternyata kok ada kata penculikan aktivis peristiwa tahun 1998. Aku yang saat itu pas kelas 12 emang pembelajaran sejarah Indonesia emang seputaran itu kan. Iya, sama waktu bahasa Indonesia kan sudah bikin novel sejarah. Ya benar. Masih ingat sih. Benar. Tapi kalau itu aku bikinnya yang lain sih. Enggak gantangin tapi ya tentang sejarah. Itu jadi buku ini apa ya? Sangat menarik Sangat banget buat Kak Iza ditambah ya. pas materi sejarah Indonesia gitu kan. Misalnya peristiwa apa yang terjadi pada masa reformasi gitu kan. Mereka memperjuangkan penurunan harga pokok, harga bahan pokok gitu kan. Nah terus aku setiap kali pembahasan itu Masa Soeharto itu kan aku langsung tertuju ke buku ini gitu loh. Ternyata selama masa-masa itu tuh terjadi kayak gini gitu loh, kemungkinan kurang lebih terjadi seperti ini. Sangat Ya itu kayak ringkasan dari buku sejarah khusus di cerita itu ya. sebagai manusia pada hakikatnya kita butuh akan pelajaran hidup. Pelajaran apa aja sih yang dapat diambil dari buku Laut Bercerita? Kalau dari buku Laut Bercerita sendiri jelas yang aku bilang tadi ini sangat menumbuhkan rasa patriotisme, semangat patriotismenya. Kita mempedulikan orang lain juga, persahabatan juga, terus respon kita terhadap pengkhianatan juga, ada pengkhianatan juga kan. Terus bagaimana kita
berhadapan dengan kehilangan gitu kan. Kehilangan gitu kan, ini kayaknya poin yang cukup garis bawah gitu kan. Sebenarnya poin-poin kehilangan, pihak yang merasa kehilangan gitu. Ini semua emosi terkumpul jadi satu sebenarnya, seneng, kaget, sedih, Marah juga. marah, greget gitu, semua emosi masuk ke dalam sini. Itu dari laut bercerita. Kalau kamu apa Ren? Kalau kalian pelajaran apa sih yang dapat diambil dari Di pelajaran buku bintang sih itu kayak kerjasama dalam suatu tim. Jadi kekompakan dalam tim itu sangat dibutuhkan. Terus kepercayaan pada leader tim. Jadi mereka itu benar-benar menaruh kepercayaan lebih kepada leadernya, yaitu Raib, buat bikin keputusan apa yang akan diambil selanjutnya. Wah, ternyata cukup seru juga nih membahas tentang laut bercerita sama serial bintang. Selain itu, apakah ada sih karya-karya penulis lain yang pernah Kak Karen sama Kak Iza baca yang memiliki kesan yang mendalam, kesan tersendiri gitu? Karen Selain Bumisaris, buku tadi. Aku selain Bumisaris ya masih karya Terelia sih tapi. Australia ya. Aku di Terelia itu tertarik sama gaya bahasanya itu loh. Gaya bahasanya kayaknya berbeda dari novel-novel ini ya. Iya kayak ada emang kesannya tersendiri gitu loh. pasarnya emang kita mungkin gini kan, anak-anak apa usia kita Usia, usia SMA gitu kan cocok gitu loh buat bacaannya Terelia gitu kan. Ya, Ringan, cara nggak bikin- bahasanya ringan, nggak tapi bikin nggak bikin Bosan nggak bikin kita sampai mengurutkan alis ini apa sih artinya gitu. Oh, masih bisa dipahami lah. ya Sangat mudah dipahami malah mungkin. nggak mudah juga sih saya. Kadang juga ada yang kayak kata-kata sulit. Yang tinggi, kata-kata tinggi. Ada beberapa tapi itu masih bisa diterima lah untuk usia-usia kita. Aku lagi pengen baca itu bukunya Iza yang tentang kamu, sama kemarin itu Sunset bersama Rose. Sunset bersama Rossi ya, ya itu Sunset bersama Rossi itu punya Terelia juga. udah baca? Sunset berarti Udah baca? Baru baca awal-awal. Oh. Iya, Matahari. benam. Aku udah selesai sih kalau Sunset sama Rossi. Menarik banget sih. Aku juga penyuka sunset. Itu kayak ada persahabatan dua orang, yang cewek itu nikah sama orang lain, sedangkan yang cowoknya itu masih kejebak friendzone. Mungkin kalau aku ngomong tentang Sunset bersama Rossi jatuhnya jadi spoiler buat Karen, jadi kamu baca aja. Jangan dulu. Soalnya Dikit emang deh, sebenarnya dikit aja. biar tahu juga aku ini. Si kan nama tokoh utamanya Rossi sama si Tegar. Ya, lupa aku yang Tegar cowok. Karang. Si sama Tegar nih pacaran gitu. Sahabatan. Oh, sahabatan. Oke, tak kasih spoiler dikit guys. Oke. Pernah dengar kata-kata nggak mungkin laki-laki sama perempuan cuma sahabatan? Wah, Sering. sering Oke. banget sih. Benar. Ada salah satu muncul Salah satu. perasaan. Nah itu kan kalau di sini ceritakan kalau si Tegar yang Yang punya yang perasaan punya sama si perasaan Rossi. Jawabannya nggak cuma Tegar yang punya perasaan ke Rossi. Rossi sebenarnya juga punya. Jadi Nah, dua-duanya jadi dia suka gitu. Itu kamu baca sendiri aja, kamu baca sendiri. Aku belum sampai situ sih bacanya, baru yang awal-awal. Yang mereka sampai berpisah gitu. Sampai bom. Belum, belum. Ya wes. Spoiler. Apa tuh spoiler? Gak apa-apa, gak apa. Jadi mereka berpisah gitu nanti. Baca sendiri. Tapi mereka masih komunikasi sih. Oh, menarik sih ini. Emang Rekomen bagus. Sunset sama Rossi apa ya? Buku romance Terelia yang lumayan apa ya, menggelitik perut lah. Berarti apa ya? bikin Ada- salting gitu. Ya nggak saltingnya nggak banyak sih, kayak lebih ke ternyata gini gitu kan. Kalau aku buku karya lain yang aku baca selain Laut Bercerita, Gadis Kasih Kamu, ada suka sejarah nggak sih? Benda sejarah. Enggak terlalu sih. Kalau benda Kak Karen sejarah, gimana tuh? aku bukunya Zainal Fanani kan Arok. Oh, kan Arab. Ya, pernah denger. Nah, lihat teman-teman, ini di perpus semester kan cuma satu yang ini. Tapi ada lagi sih kan Arok yang kan Dedes malah. Yang Dedes tuh kayak penulis lain. Gitu.
Ini aku baca ini kelas 12 kayaknya. Seru. Ini dari kenapa? Ya kerajaan kan, kerajaan Kediri. Jadi garis besarnya Kediri itu bentuk apa namanya ya? Kerajaan ya Kediri itu kayak memerintahkan suatu utusan untuk memimpin Tumapel, daerah Tumapel gitu kan. Kan Kediri. Terus Kediri kan, kerajaan Kediri memerintahkan seorang utusan untuk memerintah daerah gitu, salah satu daerah yang ada di daerah Kediri gitu. Nah, terus ada gejolak gitu. Terus ada gejolak apa? Kayak perebutan kekuasaan gitu kan dan sebagainya. Kan tokoh utamanya Ken Arok gitu. Nah, Jadi Ken banyak Arok leadernya lah istilahnya. Ken Arok nanti yang mengambil alih Tumapel. Menarik sih. Ken Arok terus tokoh utama apa ya sebetulnya? Main karakter male-nya, tokoh utama prianya kan Ken Arok, yang perempuannya Ken Dedes. Tapi karena ini tebel banget ya. Nah, ini berapa halaman loh? 500 wah. 520. Ceritanya kakak suka gitu cepet ya bacanya. Nah, ini aku pinjam kayak 2 minggu apa? Lama 2 minggu, 3 minggu soalnya kan ini sesuai judulnya ya Ken Arok cinta dan tahta gitu kan. Jadi kan perjalanan Ken Arok bertemu cintanya dan Ken Arok bertemu dengan tahtanya gitu kan. Tapi karena alurnya lambat banget gitu kan. Alurnya kok lama misalnya kak ini Nggak kapan maju. klimaksnya Oh. gitu. Iya. Jadi nggak baca kak Bosen ya kadang. bosen gitu. Jadi Ada sempet jeda-jeda gitu ya bacanya. nggak kebuka sehari 2 hari gitu kan. Tapi kembali lagi. Kok Kok kepo ini ya, apa sih? Tambah dikejar waktu mana kan perpus kan. Biar pinjaman. biar nggak pas Udah. biar nggak pas dikembaliin itu belum selesai gitu apa ya dikembaliin tapi aku udah selesai gitu. Tahu apa itu endingnya gitu ya. Memang terus katanya ada kelanjutan juga ada sequelnya juga tapi aku masih nyari sequel. Anaknya itu Anaknya atau mungkin Ken Aroknya masih Ken Aroknya aku pernah nyari di internet tentang Ken Arok ini itu aku nemu bukunya judulnya masih Ken Arok tapi beda pembahasan itu malah aku nemunya pas di Perpus Jawa Tengah sama kan di Perpus Jawa Tengah mampir ke sana berarti. ada kelanjutannya Ken Arok ini ama pinjam tapi kok kemarin cuma mampir-mampir aja gitu. Jadi Ken Arok ini cukup recommended bagi kalian yang emang minat baca sejarah dan minat dengan buku yang tebel gini ini lumayan loh buat mukul. Waduh. Terus sama kalau yang suka terjemahan, buku terjemahan, novel terjemahan, ini ada Happiness Battle dari Korea Selatan. Tadi drakor. Ayo dirakorkan loh, juga dirakorkan loh. Happiness Battle ini pembahasannya cukup bikin pusing aku yang saat itu umurnya masih 17 tahun, 16 tahun gitu kan. Soalnya kan tentang rumah tangga. Oh, sudah menikah. Maksudnya apa ya? Ini tentang gitu loh. Konflik rumah tangga gitu. Konfliknya berat. Rumah tangga kayak ada sekelompok orang kaya. Kita bahas orang kaya nih ya. Waduh. Orang kaya kan udah punya segalanya nih ya. Uang ada, rumah ada, apartemen ada, mobil ada, harta ada lah Semuanya ada. Jadi kayak butuh challenge baru. Kan kalau nggak salah bertiga ini memutuskan untuk challenge siapa yang paling bahagia. Wah. Nggak challenge tentang siapa yang paling kaya, siapa yang paling bahagia. Berbeda ini. Beda. Jadi ini cukup nggak yang paling kaya atau paling cantik atau paling suaminya paling ganteng atau anaknya Yang paling gagah berprestasi gitu. Ternyata siapa yang paling bahagia gitu loh. Dan ternyata challenge siapa yang paling bahagia ini menimbulkan korban jiwa. Baca sendiri. Itu Nonton drakornya langsung aja deh. drakornya masih ongoing sih episode 4 kayaknya. Berarti baru dia rilis. Kalau di aku pas baca novelnya kayak ekspektasiku tuh cast-nya masih muda-muda gitu kan. Tapi ternyata kalau di realitanya di drakornya itu aku juga mikirnya gini, orang-orang Korea Selatan kan menikahnya di usia 30 ke atas gitu kan. Jadi di cast-nya di drakornya itu emang usianya pas gitu 30 sampai 40-an gitu. Nah, aktornya
kelas gitu Iya. tak mainkan. Tapi kadang kalau udah baca bukunya tuh Males. nonton drakor kayak Males. feel-nya nggak dapet. Nah, aku males, aku Berarti lebih ke novelnya. Kalau tergantung. novel aja, kalau Novel drakor aja, satu satu aja. aja, satu aja gitu. gitu. Biar dapat merasakannya gitu. Jadi kan nanti kalau misal aku udah baca novelnya tapi ternyata drakornya beda kan kayak ini Apaan nggak ini? sesuai ini. Kak malah Ini ada jadi kecewa nggak tersendiri enak. gitu, Iya. nggak sesuai ini gitu. Jadi ini tentang masuk ada misteri juga sih. Misteri juga. Ada mungkin boleh Misteri baca gini atau gini? misteri gini mau gimana emang? Kan mengungkap kematian gitu kan. Oh. Wah, kenapa ini kok si tokoh utama, tidak tokoh utamanya juga sih, yang dibahas tokoh utamanya kok bisa mati itu kenapa gitu kan? Apa penyebab kematian tokoh utama tokoh Strategi itu gitu gitu ya? kan? Oh jadi tuh Strategi. dijelasin juga di sana. Dijelasin, tapi cukup plot twist. Belum ada Ternyata yang bisa menebak. ternyata tokoh utamanya itu gitu. Baca Itu gregetan udah ini. Nah, pas halaman terakhir gitu, kok gini sih? Di endingnya Endingnya gantung. Gantung. Gantungnya nggak kayak kita butuh kepastian ini masih hidup apa enggak. Gak ada cerita yang belum selesai. Heeh. Kayak belum ada yang bahagia gitu. kamu baca sendiri aja, kalian baca sendiri aja. Cukup sulit untuk dijelaskan gitu loh. Biar Kalau menyimpulkan aku mau sendiri. menjelaskan itu malah cenderungnya spoiler gitu. Iya, Ini benar. Arif, kalau kamu gabut ini kan kelas meeting juga kan baca boleh. Kalau mau baca ini kan Arab boleh lo 500 halaman. Enggak sih, enggak deh. 500 Tapi halaman. Tapi teman-teman yang lain yang nonton video ini boleh banget baca Ken Arok itu kalau sejarah itu atau Kalau yang baca- suka sejarah pasti mau berapapun halaman terabas aja deh kayaknya. tambah Gadis Kretek juga sejarah sih kategorinya. Omong-omong novel yang aku baca ada kaitannya dengan sejarah semua loh. Wah. Gadis Sejarah. Kretek gitu kan, sejarah tahun 65 PKI ada. Oh iya. Oh. PKI gitu kan. Itu terus kalau Ken Arok sejarah kerajaan gitu, terus Laut Bercerita tahun 98. Itu terus kalau tentang kamu juga ada loh. Ada sejarahnya. Ada kayak apa ya? Ada sejarahnya, ada. 6 peristiwa PKI 65 juga ada. Terus apa namanya kalau inflasi, masa-masa inflasi juga ada. Bacanya sejarah ya, anak sejarah banget aku. Nah, karena kan genrenya kayak fantasi. Fantasi. Juga. Beda-beda. Salah jurusan gak sih saya kamu sih? Emang jurusan IPA? MIPA. MIPA sukanya sejarah. Ini sejarahnya pasti bagus-bagus semua ya. Nah teman-teman, ternyata buku yang diulas Kak Karen dan Kak Iza ternyata ada di perpustakaan Widya Pustaka. Ayo teman-teman, bagi kalian yang minat untuk baca buku-buku tersebut, silahkan mampir ke perpustakaan Semangka. Karena buku tersebut sangat recommended untuk kalian. Wah ternyata seru banget pembicaraan kali ini. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, Arif ada yang mau ditanyakan lagi sama mbak-mbaknya? Kalau boleh kepoin tentang Kak Iza dan Kak Karen, boleh nggak nih tanya-tanya seputar di sini kalian mau ngapain? Kegiatan habis nih ya dari podcast ya. Karen gimana Karen? Karen mau ngapain Karen? Kalau aku sih habis ini paling ngecek. Cek apa? Ah, Jadwal registrasi apa nih? Jadwal registrasi SPUP Undip. Oh, jadi Ya, ada jadi juga teman-teman. Mau Tidak, apa? Membuka apa mbak? tadi kan waktu podcast kita ada jeda sebentar tuh teman-teman. Itu aku buka pengumuman SPUP Undip gara-gara overthinking lihat di grup sudah pada buka pengumuman dan alhamdulillah lolos. Aku takut. Wabah mbak Undip ini ya. Undip ya? Undip ya? Iya. Selamat ya. beri tepuk tangan dulu Selamat Kak. untuk Mbak Karen. Congratulations. Kalau Mbak Iza sendiri mau ngapain dari sini? Habis ini mungkin mau kantin sih.
Kalau minum. aku kan kemarin masih lama kan yang 20 Juni. Tapi ya karena ini di video kan, oke. Teman-teman YouTube doain lolos. Semoga lolos, amin. Lolos sih. Lolos lah asli ya. Ruangan UTBK terlalu susah. Dingin banget sih asli. Terus ini Anjeli sama Arif habis ini mau ngapain setelah podcast selesai? Kan mengingat kegiatan ini kan pas meeting kan ya? Belum mulai kelas meetingnya besok. Jadi kalian mau ngapain? Balik bahan. Lah iya. Mungkin kalau aku mau nyiapin pas meeting terkait Oh sih. Menyiapkan Semangat kelas ya meeting. membantu untuk mensukseskan Berarti acara. kasih typo ya? Bahasa kasarnya gitu. Oke deh teman-teman. Sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, mungkin ada motivasi atau kata-kata untuk teman-teman. Guys ya, silakan. Aduh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini apa ya? Mungkin mengingat kita topik pembicaraan kita kan mengenai literasi kan ya? Mengenai literasi, jadi harapan besar bagi aku sendiri pada teman-teman yang nonton video ini untuk mulai meningkatkan Meningkatkan minat membaca. sih, karena itu sebenarnya penting banget ya. Penting banget mengingat apa ya? Kita kan kayak contohnya aku kemarin pas UTBK kan banyak banget bacaan literasi. Ya, soalnya UTBK kemarin Fokus- itu soalnya fokus ke literasi. gitu. Jadi mungkin buat calon kelas 12 itu PR banget gitu kan, mulai membaca dari sekarang. Membaca bukunya jangan yang berat-berat dulu lah, kayak yang ringan. Misal kalau kalian mau berkenalan dari Wattpad dulu juga gak masalah, pelan-pelan. Soalnya dulu aku juga dari Wattpad kan, Wattpad terus ke buku konvensional. Karena sekarang teknologi juga makin maju, kalau kalian mau membaca ke buku digital juga boleh. Dan banyak juga sih yang versi PDF-nya. Nah, jadi ingat, tingkatkan minat membaca kalian karena itu penting banget. Nggak buat hari ini aja, nggak buat UTBK aja, tapi buat ke depan-depannya. Banyak ilmu yang dapat kalian dapat dari membaca buku. Jadi tidak ada salahnya kalian hobi membaca, gemar membaca itu tidak ada salahnya, malah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat karena emang buku berpengaruh itu kan. Mungkin Intinya tuh membaca adalah Membaca. jendela Jendela. ilmu. Iya benar. benar, Itu itu. aku dulu pas kata-kata itu kayak apa sih? Itu maksudnya gimana gitu kan. Tapi sekarang aku mulai paham gitu. Oh, ternyata dari baca satu buku aja aku jadi tahu budaya lain. Iya. Pola pikir orang lain gitu. Jadi emang bersyukurnya perpustakaan Semangka memang menyediakan banyak buku yang Kita luar baca, biasa, ya. isinya keren-keren. Ada gitu kan. berbagai gini juga. Jadi bisa nyesuaiin sendiri Sesuai kalian. kemauan kalian, ada Iya. komik juga itu. Ada komik kan? Ada. Banyak gitu kan. Cukup sekian dari kami. Terima kasih kakak yang mau berkenan ke sini. Iya, sama-sama. Undang lagi deh nih. Pastinya ya. Karena sangat. mungkin kalau ada acara lagi bisa mengundang tak. Iya, siap. Dan nggak keren. Bersedia enggak nih? Bersedia dong. Iya. Buat Semangka pasti kan. Apa sih yang enggak? Berkesan ya di Semangka. Baik teman-teman, kami akhiri program Fokus Pusaka Mengulas buku bagus di perpustakaan Media Pustaka. bersama saya Anjeli. Dan saya Arif Saputra. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe. Halo Sobat Literasi, bagi teman-teman yang ingin menjadi bintang tamu dalam program Fokus Pusaka, boleh banget kok. Bagi teman-teman yang berminat, bisa aja langsung datang ke perpustakaan Media Pustaka. Menghubungi petugas yang ada di sana ya. Seru deh. Kita tunggu ya.